Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwasil Yasin dari kelas TO 6B dengan NRP 0920040036. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah atau tugas EAS dari mata kuliah Praktikum Interfacing dan Telemetri, yaitu Project Based Learning Kontes Robot Sepak Bola Beroda. Lanjut. Untuk peranan saya pada tim PPL KSP adalah saya sendiri sebagai tim divisi mekanik yang bertugas menyiapkan mekanisme robot mulai dari segi desain sampai menjadi kerangka robot dan sampai siap untuk dipasang elektriknya. Lanjut. Gambar yang pertama adalah gambar desain. Untuk desain tersebut adalah desain rumah kamera. Nah, desain rumah kamera ini digunakan untuk melindungi kamera sendiri supaya agar tidak terjadi seperti lecet pada lensa kamera, ya seperti robot itu bertuburkan dengan robot yang lain, maka rumah kamera itu akan meminimalisirkan akan terjadinya kerusakan pada kamera. Kemudian untuk gambar kedua adalah memasang komponen. Kemudian gambar ketiga membuat bracket. Nah, membuat bracket sendiri itu tidak hanya mengebor saja, ya seperti menggerenda dan lain-lainnya. Kita juga menerapkan K3 pada saat membuat bracket atau memasang-masang komponen lainnya agar supaya tidak terjadi kecelakaan, meminimalisirkan. Lanjut. Untuk kegiatan dan kendala, yang pertama adalah kegiatan puncak. Kegiatan puncak ini pada divisi mekanik itu pada saat minggu 1 sampai 8, karena harus mempersiapkan segala kebutuhan pada 3 robot, mulai dari segi desain, kerangka, lapangan, dan segala kebutuhannya sampai robot benar-benar siap untuk trial. Kemudian divisi mekanik juga harus melakukan repair setelah robot trial, yang merupakan bentuk perawatan terhadap hardware robot sendiri. Kemudian untuk yang kendala yang dialami adalah masalah pengiring robot yang belum bisa melakukan driver robot secara natural atau kurang tepatnya kurang lancar. Dan kendala utama yang paling dirasakan adalah masalah pendanaan robot yang terbatas, dirasa kurang untuk menambah beberapa teknologi terbaru pada 3 robot RSB, sehingga sedikit tertinggal dari tim lawan intinya. Jadi intinya untuk pendanaan, kata teman-teman tim itu dananya turun pada saat akhir-akhir kegiatan. Jadinya di saat untuk ingin membeli barang atau memperbarui barang komponen itu jadi agak gugup atau kurang lah. Lanjut. Yang pertama adalah proses trial robot regional, itu di kampus sendiri, kemudian offline kemudian tes regional. Kemudian lanjut untuk komunikasi serial ini digunakan untuk mengkomunikasikan vision ke mikro atau disebut ya sebagai program kamera. Komunikasi serial dalam potongan koordinat tersebut mengirim data dalam bentuk pesan melalui port serial dengan baud rate 115200. Lanjut. Untuk komunikasi serial, yang pertama adalah data dipersiapkan untuk dikirim, kemudian data tersebut disusun dalam bentuk string menggunakan fungsi sprint F, dan kemudian disimpan dalam variabel buffer. Nah, kemudian data yang sudah disusun dalam buffer dikirimkan melalui port serial menggunakan fungsi favorite. Nah, di sini buffer adalah data yang akan dikirim atau size of atau disebut data char
menunjukkan ukuran elemen data. Kemudian untuk size of adalah ukuran keseluruhan dari data buffer. Untuk variabel support adalah file pointer yang mengacu pada perserial yang telah dibuka dengan mode work menggunakan fopen sebelumnya. Lanjut. Kemudian apa itu Modbus? Modbus adalah protokol komunikasi yang umum digunakan dalam industri untuk menghubungkan perangkat elektronik industri seperti PLC, RTU, dan perangkat lain-lainnya. Kemudian protokol Modbus dirancang pada awal tahun 1979 oleh Modicon. Kemudian sekarang menjadi bagian dari Schneider Electric, dan sejak itu menjadi salah satu protokol komunikasi yang paling luas digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Modbus beroperasi pada lapisan aplikasi dari mode referensi OSI. Protokol ini memiliki beberapa varian, diantaranya Modbus RTU, Modbus ASCII, dan Modbus TCP atau IP. Modbus RTU dan Modbus ASCII adalah varian komunikasi serial, sedangkan Modbus TCP atau IP adalah varian komunikasi melalui jaringan internet. Untuk ciri khas dari Modbus adalah sederhana, yang memudahkan implementasi dan integrasi perangkat dari perangkat produsen yang berbeda. Protokol ini memungkinkan pembacaan dan penulisan data pada perangkat yang mendukung protokol ini. Data yang dapat diakses meliputi masukan input, keluaran atau disebut output, register masukan atau input register, dan register keluaran atau disebut holding register. Kemudian Modbus ada dua entitas, yaitu yang pertama slave atau server, yang kedua adalah master atau client. Nah, untuk slave atau server ini perangkat yang menanggapi permintaan dari perangkat lain dan memberikan akses ke data dimilikinya. Kemudian untuk yang master atau client, perangkat yang menginisiasi komunikasi dengan perangkat slave atau server untuk membaca atau menulis data. Sudah terlihat pada gambar di samping. Ya, lanjut. Untuk menggunakan Modbus dalam otomasi adalah terdapat dua entitas, yaitu master. Ya, master sendiri ini berfungsi sebagai perangkat yang menginisiasi komunikasi dan mengirimkan permintaan untuk membaca atau menulis data ke perangkat slave. Sementara itu, slave berfungsi sebagai perangkat yang merespons permintaan dari master dan memberikan akses ke data dimilikinya. Secara khusus dalam skenario master slave, perangkat yang bertindak sebagai master atau client mengambil peran untuk mengendalikan dan mengawasi perangkat slave atau server. Kemudian master berfungsi untuk mengumpulkan data dari perangkat slave, mengirimkan instruksi kontrol, dan melakukan operasi lainnya yang sesuai kebutuhan aplikasi. Contohnya penggunaan Modbus dalam skenario master slave adalah dalam sistem pengendalian proses industri, di mana master atau PLC atau komputer industri dapat mengirimkan perintah untuk mengatur parameter di perangkat slave seperti motor, katup, dan sensor. Master juga mengumpulkan data dari perangkat slave untuk tujuan pemantauan analisis. Penting untuk diperhatikan dalam implementasi Modbus, Anda harus memastikan bahwa perangkat master dan slave telah dikonfigurasi dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi Modbus yang digunakan seperti Modbus RTU, Modbus ASCII, dan Modbus TCP atau IP. Selain itu, pastikan pula bahwa setiap perangkat slave memiliki alamat unik sehingga master dapat mengenali dan berkomunikasi dengan masing-masing perangkat slave secara tepat. Ini adalah gambar dari Modbus master dan slave. Kemudian layanan IoT pada PBL KRSB menggunakan aplikasi VB Visual Basic dan menggunakan bahasa pemrograman C yang bertujuan untuk kontrol dan juga monitoring robot. Untuk pemantauan dan pengawasan, ini adalah layanan ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengawasi robot atau sistem dari jarak jauh, contohnya seperti pemantauan sudut, posisi robot XY, jarak robot terhadap bola, jarak kawan, robot tim, jarak lawan, dan jarak gawang. Untuk keselamatan dan keamanan atau K3,
Layanan ini meliputi aspek keamanan dan keamanan pada perangkat IoT, misalnya deteksi gerakan, pembacaan sensor garis, pembacaan sensor BT100, dan layanan keamanan untuk perangkat IoT. Untuk kontrol jarak jauh, layanan ini memungkinkan penggunaan untuk mengendalikan perangkat atau sistem dari jarak jauh. Contohnya menggerakkan robot ke titik yang diinginkan, peraturan strategi jika bola dekat tapi robot kawan jauh, arah tendangan ke gawang. Ini adalah bentuk monitoring dan kontrolnya, ya terlihat. Kemudian untuk monitoring dan kontrolnya, robot 1, 2, dan 3. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.